Ibu semuanya, utamanya dalam menyikapi keadaan pada pandemi COVID-19. Bagaimanakah kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimanakah anak-anak tidak bosan di rumah? Oke, ikuti tayangan video kami. Ikuti penjelasan kami. Di era pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh lengah dengan kegiatan kita. Kita tetap fokus pada kegiatan kita untuk selalu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, sehingga kualitas di pembelajaran kita nanti tidak akan pernah berkurang. Ayo kita melakukan inovasi. Teman-teman, dengan adanya pembelajaran di TVRI ini, bisa loh kita buat karya inovasi. Tidak hanya cukup dengan laporan, dengan jurnal saja, tetapi juga bisa dibuat dengan karya inovatif yang lain. Misalnya karya inovatif dalam bentuk seni, kita buat puisi, kita buat cerpen, bahkan bisa kita membuat sebuah media pembelajaran, yaitu yang disebut dengan big book. Big book itu buku besar yang berisi gambar-gambar yang disertai dengan penjelasan singkat. Nah, pasti menarik jika kita berbuat. Ayo kita selalu melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif dan kreatif. Oleh karenanya itu, kita sebagai guru adalah harus mampu menggerakkan anak-anak untuk belajar, harus mampu menjadi penggerak masyarakat untuk belajar, untuk berliterasi. Bapak Ibu guru, literasi itu banyak macamnya loh. Kita tinggal memilih dari yang paling dasar, yaitu kegemaran membaca dan menulis. Untuk bisa menciptakan budaya baca dan tulis harus kita mulai dari diri kita dulu. Kita harus belajar. Guru harus mampu menjadi model literasi bagi para siswanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan media yang kita miliki. Misalnya kita bisa menjadikan HP. Dengan HP, Bapak Ibu bisa menjadi oke loh. Bapak Ibu bisa membuat karya yang sebanyak-banyaknya dengan media yang ada, yang kita punya. Jadi HP itu tidak hanya untuk iseng Bapak Ibu, untuk berliterasi. Misalnya yaitu untuk membuat tulisan, membuat karya inovatif. Yang saat ini yang saya kembangkan dengan teman-teman guru muda kita membuat big book. Apa itu big book? Big book itu adalah buku besar yang merangkum semua peristiwa yang ada di sini, atau beberapa peristiwa, bahkan satu peristiwa itu bisa kita buat sebuah big book. Big book itu merupakan buku besar Bapak Ibu yang berisi gambar-gambar yang menyerupai pamflet yang kita jilid, yang kita buat cerita berseri. Sehingga dengan menggunakan media ini anak-anak akan tertarik, utamanya anak-anak SD itu suka akan alat peraga, suka akan gambar. Begitu melihat gambar yang menarik, wow teman-teman, anak-anak itu memiliki minat yang sangat besar. Kalau nggak percaya, ayo praktekkan. Pembuatan big book itu bisa kita awali dengan pengalaman kita, dengan peristiwa yang kita alami. Misalnya di era pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, kita bisa menyajikan dalam bentuk gambar merebahnya COVID Corona dari Cina. Itu kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Bagaimanakah Corona sampai ke Indonesia? Apa yang terjadi? Melalui penularan apa? Di bandara-bandara, di pelabuhan, misalnya di tempat-tempat wisata. Gambar-gambar itu bisa kita setting sedemikian rupa sehingga menarik. Begitu anak atau siswa melihat gambar itu, oh tahu corona itu datangnya dari Cina, oh penularannya lewat bandara, lewat kerumunan, lewat pasar, lewat pelabuhan, lewat stasiun dan seterusnya. Kemudian dari ini, bagaimana penularannya? Itu kita carikan gambar kita atau menggambar langsung di kertas itu. Sehingga kita kasih suatu tulisan yang memberikan gambaran bagaimanakah corona itu bisa menular kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan di sekolahnya. Cuci tangan, ambillah gambar asli daripada anak-anak didik kita. Kemudian bagaimanakah situasi lockdown saat ini?
Bagaimanakah anak belajar jauh dengan menggunakan TVRI, dan apa hasil yang diterima anak itu bisa kita buat, kita rangkum di dalam sebuah webbook. Jadi dengan webbook ini kita bisa membahas dalam satu tema yang mestinya kita belajarkan, kita bentuk dalam perangkat pembelajaran yang begitu besar, bisa kita ringkas dalam beberapa lembar saja. Kita bisa belajar bersama-sama dengan kondisi kita, dengan mengikuti perkembangan yang ada. Misalnya kita bisa komunikasi secara daring dalam jaringan, sehingga walaupun kita lockdown, kita bekerja di rumah, maka tanggung jawab terhadap pembelajaran itu tetap ada di tangan guru. Ingat, guru adalah yang berdiri di garda depan di dalam mewujudkan tujuan negara, di dalam membangun anak bangsa, di dalam mempertebal karakter anak kita, sehingga anak-anak kita akan bangga sebagai bangsa Indonesia. Karakter-karakter itu bisa kita tanamkan walaupun kita jarak jauh, tapi itu juga tergantung pada inovasi kita, tergantung pada kreativitas kita. Apabila kita tidak mau berinovasi, kita tidak mau berkreativitas, ya hasilnya ya seperti itu saja. Kita nggak mau kan punya generasi yang bobrok, kita nggak mau kan kalah dengan generasi dari negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu, kemajuan generasi kita, apa yang kita ukir pada generasi emas kita, ada di pundak kita semua. Mari kita berinovasi, mari kita berkreativitas demi anak bangsa.